Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Master Trick Parley. Gimana nih kabarnya semua? Apakah sehat? Puasanya lancar? Mungkin gak ada yang puasa mungkin. Gua harap sih semua kita sehat-sehat dan keadaannya dompetnya sehat, puasanya lancar. Amin deh pokoknya. Jadi untuk kali ini sebelum gua mau ngebahas tentang dua kotak, gue nggak bosan-bosan nih, gue rekomendasikan situs terbaik dan situs terpercaya ya, yang top nomor 1 deh pokoknya. Jangan lupa kalian bermain di sini loh, di WinBet 365. Karena situs ini menurut gue sih nggak ada, bukan situs ecek-ecek gitu loh. Menang berapapun tetap dibayar sama situs ini. Nah jadi gue saranin kalian, siapa tahu nanti kalian menang banyak nggak dibayar sama BO-BO lain. Emang sih banyak web-web yang ternama gitu di zaman-zaman ini sih. Kalau paling top nomor 1 sih Indonesia sih kalau menurut gue ini WinBet 365 nih. Karena di sini kemarin ada 2 orang yang dapat event mobil ya. Dan ada kok buktinya, nanti gua taruh di top komen ya kayaknya. Kalau kalian nggak percaya sih, soalnya kemarin itu ada 2 orang, ratusan juta tetap dibayar soalnya sama situs ini. Bet 10.000 bisa jadi jutaan gitu loh, event-eventnya. Bisa event ceban, event 10k bisa dapat 3 juta tuh kalau win full. Kan enak tuh kita kejar event di sini, dari yang paling rendah sampai sultan main di sini. Nah, jadi untuk kali ini kita bahas tentang 2 kotak ya, teman-teman. Kemarin ada yang japri gua, tolong bang bikin konten tentang 2 kotaknya. Ya, di sini kita belajar bersama ya, bukan gua sok jago atau sok nganalisa gitu. Ini hanya pengalaman gua pribadi nih, hanya pengalaman berbagi sama kalian semua. Kalau mau ikut ya ikut, kalau yang nggak mau ikut ya di skip aja gitu. Gua nggak suka kalian nanti ada yang komen jelek-jelek di sini, ya gua nggak suka. Kalau kalian mau ikut ya silakan, kalau nggak mau ikut ya skip aja ya. Ini yang main nanti ya, aduh, Premier Liga ini. Semalam gua KO ya di 3 kotak dan 4 kotak itu. Semalam ngebantai sih Chelsea itu. Gua kalah di sini. Yang 2 kotak itu teman-teman biasanya masuk di Liga Arab ya. Tolong dicatat, itu biasanya masuk di Liga Arab. Kemarin soalnya sudah 2 kali, baru-baru ini sudah 2 kali masuk di Liga Arab. Dan dulu-dulunya gue sering di Liga Swedia, Liga Brazil, biasanya Liga pagi tuh teman-teman. Dulu tetap masuk di 2 kotak ini. Tapi nggak pak, mantaunya itu 3 kali ya teman-teman. Gue biasanya 3 kali. Yang lebih akurat itu kita pantau di 30 menit sebelum kick off lah. Itu lebih akurat sih kalau menurut gue. Nah ini contohnya ini ya, Liga Denmark ini contoh sebagai contoh. Ini kan 2 kotak nih teman-teman. Fremad Amager versus Hobro. Nah ini kan 2 kotak ini. Nah jadi di sini gue hanya main analisa di sini. Ini kan ada perporan over undernya itu kan 2,5 sama 2/4. Nah 2,5 ini kan lebih besar daripada 2/4. Nah jadi jika di atasnya lebih besar, misalkan ini kayak gini ya contoh, 2,5 sama 2/4. Nah 2/4 ini kan lebih besar, jadi kemungkinan ini akan over nih teman-teman. Boleh dicatat dulu, soalnya ini kan 3 kali nih kita pantau, soalnya ini berubah-berubah ini teman-teman. Nanti tiap jam dia berubah deh nih. Kadang
kadang nggak berubah, kadang 2/4-nya di atas, atau mungkin nambah 3 kotak kalau yang ini. Makanya gue bilang itu sebelum kick off ya, sebelum kick off 30 menit. Sebelum kick off itu lebih akurat sih kalau menurut gue pribadi. Nah seperti itu ya teman-teman, Van Raures versus Azul nih. Ini kan 2/4 sama 2 1/2. Nah ini 2/4-nya kan di atas. Ini kemungkinan under ya. Kemungkinan under. Ini sebagai contoh loh teman-teman. Gitu analisa 2 kotak pribadi gua nih. Kalau mau ikut silakan. Kalau nggak mau ikut ya di skip. Boleh deh dicoba dulu bet 10k aja. Bet receh siapa tahu nyantol kan. Biasanya akurat sih ini. Soalnya kemarin udah 2 kali nih. Tapi di Liga Arab. 2 kali di Liga Arab sama Liga Jerman. Dulu di Liga Jerman sama Liga Brasil bisa masuk nih. Nah kayak gini. Tapi gue misalkan ambil Liga Turki misalnya. Nah gue ambil Liga Turki aja gitu. Kayak gini contohnya Arena Sport versus Samsu Sport. Nah ini kan Liga Turki nih. Ini kan perporannya 2,5 sama 2/4. 2,5 lebih besar dong, berarti over. Nah sama kayak ini juga Eusport versus Bolusport. Aduh dilihat teman-teman. Ya pokoknya deh kayak gitu ya. Kalau yang besarnya di atas, purpuran yang besar itu di atas. Jadi kemungkinan over. Nah kalau yang kecil di atas purpurannya kemungkinan under gitu lah teman-teman. Nah ini contohnya lagi Atsal SC versus Sabab. Nah ini kan purpuran over undernya 2 sama 1/3/4. Ini kan besar 2 jadi kemungkinan over. Tapi jangan lupa ya, yang lebih akurat itu biasanya 30 menit sebelum kick off. Soalnya ini kan berubah-berubah ini teman-teman, berbeda-beda tempatnya. Kadang yang kecil di atas purpurannya, kadang yang besar di atas gitu. Makanya gue bilang 3 kali pantau ya. Nah kalau untuk yang 2 kotak ini, kalau misalkan satu liga ya ambil satu liga itu aja ya, nggak usah disatuin, biasanya berbeda-beda ya. Misalnya ini kan liga Bulgaria nih. Nah 1, 2 ada 3 tim. Nah jadi kalian bet 3 tim ini aja gitu. 3 tim ini aja. Yang kita lihat over undernya ini kan 2/4 sama 2,5. Kecil kan yang lebih besar ini kan 2,5. Nah yang kecilnya kan di atas nih 2/4. Jadi kemungkinan under sama kayak ini 2,5, 2/4. Nah kemungkinan ini over yang Strumska versus Sozopol ini. Nah terus yang ini kemungkinan over ya 2/4 dan purpuran over undernya 2 di bawah ada. Berarti kemungkinan over. Jadi mungkin kalian paham deh pokoknya. Ini kan gampang jadi enak untuk dicerna cermati. Dan untuk 3 kotak sama 4 kotak mungkin banyak yang belum paham. Ada juga yang sudah paham. Jangan lupa lihat head to headnya kalau sudah fix. Nah jadi jalanin deh pokoknya analisa kayak gini. Nanti jangan kalian analisa doang, nggak lihat head to head, nggak lihat skill pemainnya, nggak lihat pemainnya. Susah jadinya. Jadi yang gue bicarakan ini buat teman-teman, misalkan ini sepila Levante ini kan nanti malam main, lihat dulu head to headnya, skill mainnya, kebobolannya berapa. Nah kalau sudah paten, menurut kalian sudah paten nih, ya ajar ada khusus 3 kotak dan 4 kotak ini
hajar aja itu loh kalau sudah prediksi kalian sudah fix. Misalkan ini kalau kita nggak ada prediksi dari kita sendiri ya susah teman-teman. Kita ngikutin orang terus skill kita nggak ada, susah buat kita parlay gitu loh. Kalau hoki-hokian ya mah beda, hoki-hokian sama prediksi ini hoki-hokian beda loh teman-teman. Jangan satuin. Memang sih kalau parlay ini aduh hoki-hokian. Kalau menurut gua sih hoki-hokian. Rezeki. Kalau rezeki kan kalau kita rezeki ya enak gitu. Kalau nggak rezeki ya masa kita depo-depo mulu gitu. Dan tahan hawa nafsunya kalau mau main parlay. Misalkan kalau ada target, misalnya kalau orang-orang sih kalau target itu bermain di HDP ya, di handicap. Di handicap sih kalau menurut gua kayak Bang Bang Virus kemarin, Bang Ardi itu mainnya. Dia punya target dalam seminggu harus gini. Nah, patokannya gini. Nah, kalau sudah 2 hari, ya 2 hari dia nyampe target ya dia stop main gitu, kelar dah semuanya, dia stop main. Coba deh kalian ikutin mereka, bisa kayaknya. Nah di next video lagi gue akan bikin tentang prediksi ya mungkin ya. Kalau kalian mau ikut ya silakan. Udah gue bilang ya kalau mau skip, kalau nggak ada feeling di situ ya skip aja. Gue nggak suka soalnya ada yang ngomen jelek-jelek di sini gara-gara gue. Terus mental tempe lah pokoknya. Kita punya mental itu, kita penjudi, kita sama-sama penjudi ya teman-teman. Jadi gua harap sih kalian ngerti apa yang gua omongin. Yaudah cukup sampai di sini ya video kali ini. Untuk 2 kotak mudah sih kalau menurut gua, jadi enak kalian pahami gitu. Ingat ya 3 kali dipantau itu biasa masuk di Liga Arab sama Liga Jerman juga bisa. Jangan liga-liga besar ya teman-teman, soalnya ini susah. Liga besar-besar ini juga nggak ada yang 2 kotak kalau menurut gua, nggak ada. Seperti Sepila ini nggak ada, tetap 3 kotak sama 4 kotak ya. Udah cukup video kali ini, gua pamit, Master Trip Parlay pamit, sampai jumpa kembali ya teman-teman. Terus support gua biar gua lebih semangat lagi bikin konten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.